Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadirat Yen, Samkau Senggin, Kuan Im Posat, para dewa, para sinbeng yang masih memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari dan pahami tentang bagaimana kita mengkondisikan karma baik kita. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang mempunyai karma baik, diberikan keberkahan, kekayaan, wajah yang cantik, kecerdasan, keluarga yang bahagia, dan hidup berkelimpahan. Tapi lebih banyak lagi orang-orang dengan karma baik yang sedikit, yang dia punya bahkan untuk makan saja kesulitan, terlahir di keluarga yang kurang baik, dengan paras wajah yang juga tidak cantik. Yang seperti itu malah lebih banyak lagi dari orang yang diberkahi dengan berkelimpahan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana seharusnya orang-orang dengan karma baik yang sedikit dapat mengkondisikan karma baik yang sedikitnya itu menjadi lebih maksimal. Ada satu contoh yang saya masih ingat ditulis oleh seorang biku bule, yaitu Achan Brahm, Bante kelahiran di Inggris yang sekarang bermukim di Australia. Beliau ada menceritakan seperti ini. Seperti dua pembuat kue. Pembuat kue yang pertama, dia hidup berkelimpahan hingga mempunyai dapur yang sangat canggih. Untuk membuat kue, dia mempunyai oven yang terbuat dari metal dan mengkilap produksi dari luar negeri, yang hanya satu sentuhan jari saja sudah bisa diperoperasikan. Dia punya peralatannya pun bagus-bagus. Pancinya dari metal, mengkilap. Mixernya atau pengaduk kuenya itu yang dioperasikannya cukup dengan satu jari saja, dia sudah bisa melakukan pekerjaan yang berat. Bahan-bahan yang dia punya pun bagus-bagus. Ada terigu, gulanya bagus-bagus, ada mentega dari Australia, ada keju dari Belanda, ada coklat dari Swiss. Pokoknya dengan kualitas yang bagus-bagus. Sementara pembuat kue yang kedua, ini yang saya katakan orang dengan karma baik yang sedikit. Dia punya peralatan dapur yang sangat-sangat kuno dan zaman dahulu punya. Ya. Yang ovennya kalau dioperasikan harus dengan menyalakan bara lebih dahulu. Bawahnya pakai kompor, atasnya harus pakai bara api. Waktu kecil saya pernah ngalamin hal seperti itu. Ya, saya pernah merasakan bagaimana repotnya memanggang kue dengan oven yang seperti itu. Bapak Ibu, si pembuat kue yang kedua ini bukan saja punya ovennya yang seperti itu, bahkan alat pengaduk kuenya pun yang manual, yang kalau mau mengaduk lebih bagus, supaya adonan kuenya lebih bagus, itu harus mengerahkan begitu banyak tenaga. Panci-pancinya pun hanya baskom dari plastik.
Dan bahan-bahan yang dia punya ini juga memprihatinkan. Dia punya terigu yang sudah sedikit lembab dan berkutu. Dia punya mentega, dia punya keju, dan dia punya coklat juga udah agak-agak bulukan. Tapi yang si pembuat kue yang kedua ini luar biasa. Dia punya semangat, dia punya ketekunan, dia punya kedisiplinan yang luar biasa. Jadi sebelum dia buat kue, terigu yang tadinya begitu lembab, dia jemur dulu. Dia jemur, kemudian dia ayak untuk memisahkan kutu-kutunya. Kemudian dia buat kue sesuai dengan resepnya, bagaimana dia mengukur. Dia sangat cermat sekali. Dengan tenaga yang luar biasa, ya, dengan semangat yang luar biasa, dia mengaduk kuenya dengan mengerahkan segenap tenaganya untuk mendapatkan adonan kue yang bagus. Alhasil, si pembuat kue yang kedua ini menghasilkan kue yang luar biasa, mendekati sempurna. Padahal dengan bahan-bahan yang dia punya, yang tadi saya bilang memprihatinkan, tapi dengan ketekunan, dengan semangat, dan dengan mengerahkan tenaganya, dia membuat kue yang enak dinikmati. Sementara si pembuat kue yang pertama, bahkan dengan segala peralatan yang dia punya, dengan segala bahan yang dia punya, tapi dia begitu ceroboh. Dia tidak disiplin, dia tidak cermat, membuat kue asal-asalan. Bahkan dia menimbang dengan tidak sesuai dengan resep. Dia hanya mencampur-campur semua bahan-bahan yang dia punya. Bahkan urutan-urutan yang harusnya mana lebih dahulu, dia tidak peduli. Dia hanya memasuki bahan yang dia suka, mana masuk lebih dahulu. Dan akhirnya apa yang dihasilkan? Kue yang tidak enak, kue yang tidak sesuai. Di kehidupan kita, Bapak Ibu, banyak yang kita temui seperti itu. Mereka yang hidupnya berkelimpahan, bahkan berkelebihan, tapi dengan sifat yang ceroboh, dengan kehidupan melanggar sila, dengan bermabukan atau berjudi, dengan kehidupan yang seperti itu, maka dia akan menderita dan dia akan mengalami kemunduran dan kemerosotan. Sementara orang-orang yang dengan kondisinya yang tadi seperti si pembuat kue kedua, tapi dengan kedisiplinan, dengan semangat, dengan mengerahkan tenaga, dengan kedisiplinannya, maka mereka yang punya kondisi karma yang cuma sedikit, karma baik yang cuma sedikit, tapi bisa menghasilkan kehidupan yang akhirnya menaikkan derajat kehidupannya. Dan Bapak Ibu, di saat kondisi seperti ini, seperti yang tadi saya contohkan, saya ceritakan tentang si pembuat kue, nah, kita jadi bisa menyadari berapa banyak kondisi karma baik yang kita punya. Karma baik yang kita punya, seandainya cuma sedikit, karena mungkin kita kurang banyak berbuat baik, dan kita punya tabungan karma baik yang cuma segitu-gitunya, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus lebih tekun, kita harus lebih semangat, kita harus lebih disiplin, dan kita harus lebih rajin dan lebih mengerahkan tenaga untuk kemajuan kondisi kehidupan kita. Seperti sekarang di pandemi COVID, corona virus device. Nah, ini kita harus bagaimana lebih mengkondisikan karma baik kita agar lebih maksimal kita bisa menikmatinya. Ya. Misal, kalau kita harus mengikuti anjuran pemerintah, harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, atau kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus maksimalkan kondisi baik kita, yaitu dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan, jauhkan
jarak dengan orang per orang, ya. Karena ada banyak orang yang dengan kondisi karma yang kurang baik harus bekerja keluar, harus tetap melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tetap mengkondisikan karma baik kita yang cuma sedikit lebih maksimal. Dan satu lagi tentu saja, biar bagaimanapun penambahan karma baik itu bisa dilakukan dengan perbuatan baik. Bagaimana kita harus menambah karma baik kita dengan perbuatan baik kita? Maka ada banyak cara. Dengan berbuat kebajikan, banyak sekali saat ini orang berdana dengan memberikan sembako, dengan memberikan APD, dengan segala macam. Itu pun bagus. Dan tentu saja kita harus mengkondisikan karma baik kita sesuai kemampuan kita. Misal, kalau kita tidak punya materi untuk diberikan, ya kita tidak pakai materi. Kita punya tenaga. Tenaga pun bisa kita jadikan untuk perbuatan baik. Bisa kita membantu membungkus sembako, bisa juga kita yang mengantarkan. Ada banyak cara untuk kita menambah karma baik kita. Itu yang disebut mengkondisikan karma baik kita pada saat apapun, agar kita bisa menaikkan derajat karma baik kita ke arah yang lebih tinggi. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Bagaimana seseorang bisa mengkondisikan kehidupannya ke arah lebih baik. Bagaimana seseorang bisa mengkondisikan karma baiknya yang cuma sedikit tapi menjadi maksimal. Kita tidak perlu merasa sirik, merasa iri dengan orang yang berkelimpahan. Tapi kehidupan mereka ada yang walaupun berkelimpahan tapi kehidupannya melanggar sila, hidupnya tidak bahagia karena melakukan hal-hal buruk. Nah, sementara kita yang cuma punya sedikit saja karma baik, kalau itu kita maksimalkan, kita kondisikan menjadi karma baik yang kita punya, maka mudah-mudahan kita bisa keluar dari penderitaan-penderitaan apalagi yang terjadi di saat ini. Bapak Ibu, di dalam Dhammapada di dalam Dhammapada 2 ayat 25 ada tertulis seperti ini. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Bapak Ibu, karma kita yang buat, dan karma kita juga yang menikmati. Jadi kalau kita mengkondisikan karma baik kita, maka jelas kita yang akan menikmati karma baik yang telah kita buat. Dan buatlah hal-hal yang baik yang membuat kita bahagia, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kita menjaga diri dari segala racun dan penyakit. Mudah-mudahan kita bisa melewati kondisi saat ini yang harus beribadah di rumah, harus kerja dari rumah, bahkan rasanya sangat-sangat unik. Saya berceramah seperti ini, menghadapi tembok, menghadapi sesuatu yang tidak berupa, tidak bernyawa. Ini sangat-sangat sebenarnya lebih membuat gugup tiap orang ya melakukan hal seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya akan menutupnya dengan doa. Yakinlah Tien, Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, akan selalu melindungi, membimbing, dan memberkahi kita semua. Berbahagialah mereka yang telah menerima Dharma mulia ini. Mekarlah permata teladan suci, mekar. Demikianlah hendaknya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam jumpa. Namo Buddhaya.